Baik, mungkin ada yang bisa lambaikan tangan kalau dengar. Oke. Uh, baik, malam hari ini sebenarnya kita menyambung pembicaraan kita kemarin, dan sepanjang minggu ini kita mau gali lebih dalam kenapa perumpamaan mengenai 10 anak darah ini adalah perumpamaan kita, dan menjadi perumpamaan yang kalau bisa dikatakan ini perumpamaan yang pamungkas. Ya, ini ada saya ditemani istri saya juga. Kadang-kadang ada lupa beberapa hal, nanti dia yang ingatkan saya. Nah, seruan tengah malam ini diambil dari Matius 25. Matius 25, kalau kita lihat, kalau saudara-saudara ada yang masih ingat kemarin pembahasan kita bagaimana 10 dan anak darah ini melambangkan jemaat yang menanti kedatangan Kristus. Di dalam jemaat yang menanti kedatangan Kristus ini, ya kita sebagai orang-orang Advent kita tahu persis, kitalah yang dilambangkan oleh 10 anak darah. Nah, 10 anak darah ini kalau kita tahu, inilah komposisi dalam jemaat Masehi Advent hari ke-7. Kalau kita bukan 5 anak darah bodoh, kita 5 anak darah yang bijak. Nah, sementara kita melangsungkan kehidupan kita di dunia ini, baik yang bijak dan yang bodoh. Yang bijak ini yang membedakan adalah apa? Mereka mempunyai minyak. Saudara-saudara, kita tahu minyak ini apa? Minyak adalah melambangkan Roh Kudus. Minyak ini melambangkan Roh Kudus, tetapi di lain tulisan-tulisan hamba Tuhan yang White juga menggambarkan bahwa minyak ini adalah pengalaman. Roh Kudus ya tentu akan membawa kita kepada satu conversion, ya, suatu pertobatan hati yang kemudian membuat kita tidak lagi percaya diri, tetapi menjadi percaya kepada Tuhan. Akhirnya kita percaya kepada Tuhan, kita kemudian mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, apa artinya pengalaman-pengalaman baru ini? Nah, saudara-saudara, kita diminta mempunyai iman seperti Petrus. Ya. Kita jangan lihat Petrus seakan-akan Petrus ini orang-orang tidak punya iman. Tapi ada beberapa tulisan nama Tuhan juga menuliskan Petrus menggambarkan iman kita, umat-umat Advent modern ini, yang ya boleh dikatakan jatuh bangun, ya, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang kuat, tetapi pada ujungnya Petrus benar-benar kenal siapa Tuhan. Karena apa? Petrus bereksperimen dengan apa namanya iman ini. Nah, saya mempunyai cerita yang kita tahu sangat-sangat familiar adalah kenapa iman Petrus ini sempurna. Nah, iman Petrus ini sempurna adalah karena seorang Petrus di saat melihat Yesus jalan di atas air, sementara orang lain semua mengatakan, semua murid-murid yang lain mengatakan, oh itu hantu. Itu hantu. Tetapi Petrus seorang diri mengatakan, no, Tuhan kalau itu engkau tuh. Kalau itu engkau, perintahkan aku untuk berjalan, datang kepadamu. Nah, saudara-saudara, ini adalah manifestasi iman yang luar biasa yang dimiliki Petrus. Karena apa? Seorang yang beriman kepada Yesus, percaya betul-betul cuma Yesus yang bisa jalan di atas air. Makhluk biasa nggak bisa, manusia biasa nggak bisa. Orang normal nggak mungkin bisa. Petrus tahu bahwa Yesus mampu jalan di atas air. Dia bilang, itu jangan-jangan, itu that's my Lord, ya, itu Tuhan, itu si Yesus itu. Jadi elemen iman ini ada dua. Pertama, iman kepada Kristus menyatakan bahwa kita tahu persis apa yang Yesus sanggup untuk lakukan. Nah, kemampuan Yesus untuk melakukan sesuatu akhirnya membuat kita inspirasi bagi kita. Kita melihat, kalau Yesus sanggup melakukan hal tersebut, Petrus melihat kepada Yesus, Petrus katakan, Tuhan, kalau itu engkau, karena saya tahu persis engkau bisa melakukan hal tersebut, iman kepada Yesus harus membuahkan satu hal yang lain. Hal yang berikut menjadi konsekuensi kita kepada iman kita kepada Yesus. Hal berikut adalah apa, saudara-saudara? Adalah di saat kita mempunyai kerinduan untuk melakukan hal yang sama.
Ini baru namanya iman yang sempurna. Iman yang sempurna kepada Yesus ini artinya kita mempunyai iman kepada Yesus, tetapi juga bukan cuma itu doang, kita juga mempunyai kerinduan untuk melakukan hal yang sama. Nah, saudara-saudara, melakukan hal, berjalan di atas air ini adalah suatu yang tidak mungkin saudara dan saya bisa lakukan. Tetapi kalau Yesus sudah melakukan hal yang sama, saudara dan saya dituntut di saat mulut kita mengatakan saya beriman kepada Kristus, jadi apa? Kita harus punya kerinduan untuk keluar kaki kita, menginjakkan kaki di atas air, keluar dari perahu. Nah, iman seperti apa nih kalau kita menjadi renungan kita? Nah, semingguan ini kita mau belajar, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kita prophetic identity, ya, identitas nubuatan bagi gereja Advent hari ke-7. Luar biasa ternyata gereja kita ini, yang diharapkan oleh Tuhan melalui gereja Advent hari ke-7 ini, gereja yang terakhir, gereja yang sedang dihakimi oleh Tuhan, gereja yang sedang diperiksa. Nggak ada gereja lain yang sedang diperiksa. Ini harus menghasilkan saudara dan saya mempunyai iman seperti Petrus. Nah, iman seperti Petrus adalah milik saudara dan saya, sudah diberikan kepada kita. Kita harus berani keluar kaki kita injak di atas air. Ya, ini bukan takabur ya, orang bilang, wah ini takabur. Bukan. Takabur adalah kita coba-coba nekat melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Tetapi di saat kita melakukan kehendak Tuhan, itu iman. Nah, belajar melangkahkan kaki keluar dari perahu, kita bisa bayangkan apa yang dilakukan oleh Petrus. Di saat langkah pertama, ternyata dia tidak tenggelam. Langkah kedua tidak tenggelam. Langkah ketiga tidak tenggelam. Apa yang terjadi dengan Petrus? Imannya semakin lama semakin teguh. Nah, inilah, saudara-saudara, inilah dikatakan latihan. Semua pelajaran-pelajaran Alkitab ini ya adalah gambarannya, pemaparan bahwa apa manusia bisa lakukan di saat ada divine power juga menjadi elemen tindakan kita juga. Akhirnya kekuatan manusia digabungkan dengan divine power, ya, kekuatan dari surga menghasilkan sesuatu yang namanya, wah, inilah perbuatan iman, inilah hidup di dalam roh. Nah, saudara, fungsi dari nubuatan kalau begitu, fungsi dari nubuatan. Nah, kita tahu nubuatan ini, saya boleh share whiteboard ya. Nah, share screen. Tujuh 8. Nah, okay. Tuhan memberikan kita mungkin perlu ada yang apa nih? Mana ini kameranya? Ini masih tersambung kan? Gitu? Nah, saudara-saudara, di saat kita ya, gimana ya? Saya melihat ini juga. Oke. Saya melihat ini mana kamera. Oke. Maaf, kita banyak trik-trik yang belum dipelajari. Nah, kalau kita pelajari bagaimana ini, gitu. Mana kamera? Nah. Oke. Kalau sharing mati ya? Oke. Oke. Nah, di saat kita mau coba cari tahu kenapa Tuhan memberikan kita nubuatan. Ya. Nubuatan ini Tuhan mempunyai banyak nabi-nabi, di mana Tuhan memberikan banyak nubuatan. Nubuatan adalah hal-hal yang harus terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan ditulis oleh para nabi, dan penggenapannya adalah di masa yang akan datang.
Tuhan memberikan buku Daniel. Ya, buku Daniel ini adalah buku yang luar biasa. Buku ini adalah buku nubuatan yang menggambarkan betapa pentingnya kita ini untuk kenal identitas profesi kita. Di saat Tuhan memberikan buku Daniel ini, fungsinya adalah untuk kita mengenal di mana kita punya waktu, dan di mana kita sekarang. Nah, di saat buku Daniel ini memberikan kita time frame, buku Daniel ini memberikan kita skema nubuatan, ya, nubuatan yang kita baru kita bisa coba lagi ya. Oke. Nah, buku Daniel ini adalah suatu buku yang menggambarkan suatu skema besar. Ya, buku Daniel paling tidak memberikan 3 nubuatan yang besar. Yang satu adalah kedatangan. Apa ini? Nah, kalau saudara bisa lihat gambar salib, kedatangan Kristus yang pertama, ya, kedatangan Kristus yang pertama sudah diberitakan di buku Daniel. Ini yang pertama. Itu nubuatan pertama. Nubuatan yang kedua, Tuhan menggambarkan datangnya apa? Nubuatan yang kedua, hari judgment. Nah, sudah tuliskan saya anak kecil karena saya nulis pakai jari ya. Nubuatan ketiga, paling tidak ada 3 nubuatan yang besar. Loh, kenapa ini? Mungkin ada yang annotation-nya orang lain di ini kali ya. Mungkin annotation-nya orang bisa di-disable dulu. Ini ada mencoret-coret soal ini. Oke. Nah, nubuatan pertama menggambarkan datangnya Mesias. Nubuatan kedua menggambarkan datangnya hari penghakiman. Nubuatan ketiga, oke, kita ulang lagi ya. Tadi kepencet. Nubuatan pertama adalah datangnya Mesias. Panjangkan salibnya. Nubuatan kedua adalah ini siapa punya anak bicara-bicara ini. Nubuatan kedua adalah datangnya hari penghakiman. Lalu nubuatan ketiga adalah selesainya hari penghakiman. Nah, kalau kita lihat di dalam skema ini, berapa? Nah, kalau nubuatan pertama kita sudah tahu, ya, Kristus datang dan dia akan mati memulai satu, ini coret-coretan saya punya atau semua orang bisa lihat coretannya? Saudara bisa lihat coretannya nggak ini? Ya, semua bisa lihat. Semua bisa lihat. Ini ada orang lain yang mencoret soalnya, bukan saya ikut coret. Mungkin annotation-nya bisa di disable dari host mungkin. Nah, ini ada yang hack atau bagaimana ceritanya? Oke. Nah, nubuatan yang pertama, buku Daniel ditulis kira-kira 600 tahun sebelum Kristus datang pertama kali. Ya, datang ke dunia tahun 600-an. Kristus sudah memberikan nubuatan ini, dan juga di saat ini datang tahun 31 Masehi. Ya, tahun 31 Masehi, Kristus datang, sudah dikasih tahu kapan Kristus akan naik di kayu salib. Kita akan bahas itu. Lalu,
Nubuatan yang kedua menggambarkan kapan hari penghakiman itu tiba. Yaitu kapan kita tahu? 1844. Ya, ini Taurikh Masehi tentunya. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa ada ciri-cirinya kapan penghakiman ini akan berakhir. Ya, tentunya kita sedang pelajari, oke? Tetapi baik nubuatan yang pertama ini ditulis di Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Nubuatan kedua, Tuhan menggambarkan kapan datangnya hari penghakiman itu. Tuhan memberikan alat juga, yaitu Daniel 8 ayat 14. Lalu, untuk nubuatan ketiga, kapan ini kita mendekati tutupnya penghakiman? Saudara tahu apa ciri-cirinya nubuatan ditutup? Adalah di saat buku Daniel 12 ayat 1, ya, menggambarkan bagaimana Mikael berdiri. Nah, kalau Mikael berdiri ini artinya apa, saudara? Mikael ini berdiri, penghakiman selesai. Ya, kita yang hidup di era penghakiman ini, saudara dan saya hidup nih di merah. Nah, kalau ini saya coret sendiri, ya. Kehidupan kita yang hidup di era penghakiman ini dimulai sejak 1844. Tuhan sudah kasih rambu-rambu apa yang menjadi ciri-ciri bahwa penghakiman ini akan ditutup, yaitu buku Daniel 12 ayat 1 di saat Mikael berdiri. Mikael berdiri ini artinya apa? Penghakiman selesai. Di saat kita tahu Mikael ini adalah Yesus sendiri, ya. Di saat Yesus duduk, ini adalah saatnya penghakiman. Tetapi di saat Yesus berdiri, penghakiman sudah selesai. Dari mana kita tahu? Di saat kita tahu di tahun 34, ya, ada satu penghakiman selesai juga, yaitu untuk orang Yahudi. Di saat penghakiman sudah selesai, ya, bukan penghakiman waktu itu, ya, kesempatan bagi orang Yahudi selesai di tahun 34, Stefanus direjam batu, orang-orang Yahudi berkumpul memutuskan tidak menerima pekabaran orang Kristen, sehingga Stefanus digalilah lubang besar itu, taruh Stefanus di dalam, direjam batu rame-rame sampai dia mau mati, sampai mati. Sebelum Stefanus mati, dia menghadap ke langit, dia melihat katanya Kristus berdiri. Ya. Artinya ini Kristus berdiri, penghakiman selesai. Ada satu dispensasi sudah selesai. Artinya di saat Mikael berdiri, ada kesempatan yang sudah tertutup. Nah, kesempatan itu kita tahu ini adalah untuk orang Yahudi. Ya. Nah, di saat penghakiman, kita ini hidup di penghakiman, ya, saudara-saudara, kalau kita tahu kenapa dikatakan penghakiman, saya tambahin dulu ini. Nah, kita tahu pekabaran Advent adalah pekabaran 3 malaikat, ya. Pekabaran pertama berbicara mengenai apa? Penghakiman tiba. Nah, inilah inti dari pekabaran malaikat pertama. Wahyu 14 ayat 7. Pekabaran malaikat kedua, apa? Babel. Bukan, maksudnya dari rumah sakitnya yang kalau dirawat harus diisolasi, digabung. Berarti dari rumah sakit udah kaji, OPD kan? PODP, OPD. Aduh, bagaimana ya aku mau edukasi ya itu ya? Gak enak sih. Iya. Iya, apalagi tanggal drop kan hari ini. Ya. Iya, mau makan.
Oke. Luar biasa. Semua sudah dicek koneksi, saya ganti kabel baru. Saya minta internet untuk dijaga, kapasitas dinaikkan. Tiba-tiba mati lampu tadi. Nggak pernah mati lampu di sini. Jarang. Ya, ini ya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tahu. Kalau kita baca di Amos 3 ayat 9, Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak melakukan apapun sebelum dia terlebih dahulu memberitahu para hambanya, yaitu para nabi. Ya, hamba-hambanya para nabi ini, kita baca tulisannya White di kemarin kita sempat baca ya. Each of the ancient prophets speaks less about their own time, tapi speaks more about our time. Semua para nabi ini berbicara lebih mengenai era kita, di mana saudara dan saya hidup, lebih daripada mereka berbicara mengenai waktu jam atau zamannya mereka sendiri. Jadi semua tulisan para nabi ini termanifestasi, ya, culminated, akhirnya di puncak dari segala sesuatu ini harus terjadi di eranya kita ini. Semua nubuatan-nubuatan ini berujung kepada apa? Nubuatan ini bicara mengenai apa sih, saudara-saudara? Ya, ini, sorry. Mana tadi share-nya? Nah, ini nubuatan ini berbicara mengenai apa sih sebenarnya? Berbicara mengenai satu hal, Kristus. Ya, nubuatan ini berbicara mengenai satu hal saja, yaitu Yesus, betul? Datangnya Yesus. Tetapi apa berhenti di situ saja? Tidak. Nubuatan ini berbicara juga di saat pengantin laki-laki sudah selesai, sudah datang, melaksanakan tugasnya. Kalau cuma selesai di situ, tidak ada umat tebusan, percuma rencana keselamatan itu, saudara. Tetapi the whole Bible, seluruh Alkitab berbicara mengenai datangnya anak manusia untuk menjadi penebus bagi manusia, akhirnya memberikan jalan keselamatan, lalu ada sekelompok umat manusia yang menyambut rencana keselamatan itu, betul? Jadi seluruh Alkitab bicara mengenai eranya, ya inilah era namanya Kingdom of apa? Grace. Nah, saudara, kerajaan kasih karunia. Seluruh Alkitab isinya, intinya adalah berbicara mengenai Yesus sebagai penebus dan juga adanya munculnya pengantin bagi Yesus. Tidak ada bicara mengenai lain. Nah, akhir dari segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, akhir dari zaman, ya, akhir dari sejarah manusia ini, ya, cuma Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengendalikan akhir dari zaman ini, artinya harus ada sesuatu yang selesai sampai zaman ini boleh diakhiri. Benar ya? Kenapa zaman ini diakhiri? Akhirnya the whole purpose atau tujuan apa? Tujuan dari Kristus, dari Tuhan menciptakan manusia, membuat rencana penebusan adalah akhirnya rencana penebusan ini selesai secara sempurna. Kapan itu? Ya di akhir dari zaman. Ya kan? Jadi, seluruh Alkitab bicara mengenai Yesus yang menyelesaikan perannya di kayu salib, ya, perannya Kristus di kayu salib, dan juga Bible juga bicara mengenai apa? Ada pengantin perempuan, ya. Nah, pengantin perempuan ini kapan munculnya? Nah, buku Christ Object Lesson kemarin kita bahas juga halaman 69. Halaman 69 buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Yesus akan datang kembali di saat apa? Ada sekelompok umat manusia yang sudah siap matang untuk dituai. Jadi ada kondisi akhir dari zaman ini boleh diakhiri. Kalau apa? Ada sekelompok umat, ya, di akhir dari zaman ini akan selesai. Nah, selesainya umat manusia ini, ya di sini sudah selesai. Sebelum selesai ini harus ada apa? Harus ada proses namanya judgment. Nah, judgment ini artinya apa? Penghakiman. Artinya apa itu penghakiman? Penghakiman adalah orang diperiksa di saat orang mengatakan hatinya ini, mulutnya mengatakan dia percaya sama Yesus,
Yesus yang menjadi penebus, bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Di saat mulut kita mengatakan kita percaya sama Kristus, ya, percaya sama salib ini, judgment ini fungsinya adalah untuk apa? Memeriksa sementara mulut kita mengatakan kita beriman kepada Kristus, sebelum dia datang kedua kali, ada sekelompok umat manusia yang sedang dihakimi ini, supaya akhirnya memunculkan tabiat sesuai dengan apa pengakuannya dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita menjadi orang-orang Advent, kita percaya, mestinya tidak ada orang percaya kepada Yesus lebih daripada orang Advent. Ya, mestinya tidak ada orang percaya kepada Yesus lebih dari orang Advent, sehingga kitalah menjadi orang-orang yang sedang dihakimi. Kenapa di saat mulai penghakiman, tidak ada orang lain yang diperiksa. Orang lain tidak diperiksa. Yang diperiksa adalah siapa? Hanya umat Advent. Kenapa? Kita tidak mengambil hak eksklusif, saudara-saudara, di dalam hal ini. Ya. Kita tidak mengambil hak eksklusif karena apa? Karena di dalam tadi pekabaran malaikat 1, 2, 3, saudara-saudara ya, kita harus shift gear ya menjadi orang Advent ini. Kita tahu kita adalah gereja, identitas kita adalah profesi. Kenapa pekabaran kita adalah pekabaran 3 malaikat? Ya, terlebih sekarang adalah untuk mengabarkan malaikat ketiga, karena inilah kita. Yang pertama, pekabaran, ya. Sembahlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, semua isinya, semua mata air, sebab sudah tiba penghakimannya. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat di layar sebelumnya, pekabaran malaikat pertama bicara apa? Ini yang dibicarakan. Pekabaran malaikat pertama tidak bicara Yesus, karena Yesus sudah selesai 2000 tahun lalu. Nah, penghakiman sudah tiba, pekabaran malaikat pertama bicara mengenai titik inilah dia, ini ya saudara-saudara, inilah ya, titik di mana penghakiman dimulai, ya, penghakiman dimulai sehingga di saat, penghakiman dimulai bukan di sini ya, penghakiman dimulai sebenarnya bukan di sini, ini akhir zaman, penghakiman dimulai. Kalau kita baca nubuatan, saya yakin kita menjadi gereja Advent, kita sudah tahu 1844, sudah nggak usah diterangkan lagi kenapa 1844. Ya, walaupun mungkin kita bisa terangkan lagi. Di saat penghakiman sudah dimulai, kita sudah percaya inilah pekabaran malaikat pertama. Oke? Nah, lalu pekabaran malaikat kedua, Babel runtuh. Rubuh atau runtuh, saya lupa ini. Rubuh ya. Babel runtuh. Apa ini Babel? Apa ini Babel? Siapapun yang tidak percaya bahwa kita sedang hidup di era penghakiman. Kalau kita tidak percaya bahwa kita sedang hidup di era penghakiman ini, kita tidak mengimani bahwa inilah era di mana saudara dan saya hidup, ya. Kita termasuk di dalam Babel. Ya. Termasuk di dalam Babel adalah siapa? Orang Kristen. Orang Kristen boleh katakan mereka percaya kepada Yesus. Tanya orang-orang Kristen semuanya, orang Katolik, orang Protestan, Pentakosta, semua gereja-gereja mengatakan mereka percaya sama Yesus. Waduh. Salib ditinggikan. Tetapi percaya sama Yesus, tanpa percaya sama namanya judgment ini, itu sudah namanya Babylon. Kenapa, saudara-saudara? Iman ini harus ada 2. Ya, ada 2 elemen tadi kita terangkan. Sementara kita percaya kepada Yesus, Yesus saja yang sanggup melakukannya. Kalau kita baca Roma 8 ayat 3, ya, apa isinya Roma 8 ayat 3? Segala sesuatu tidak bisa dilakukan oleh hukum, ya, di dalam daging. Segala sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh penurutan terhadap hukum, ya, sementara kita hidup di dalam daging ini, sudah diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Dia sendiri turun di dalam daging, mengambil bentuk supaya sama dengan Anda dan saya, supaya Yesus sendiri cuma satu orang yang sanggup mengalahkan dosa di dalam daging. Nah, saudara, hari pertama ini kita coba bahas, waduh, ini kalau nggak bisa, kita nggak benar-benar mengerti rencana keselamatan ini, percuma kita bicara gigi 2, gigi 3, gigi 4, mau ngebut, nggak bisa ngebut kita. Ya. Jadi, konsep keselamatan ini mempunyai 2. Kita harus percaya kepada Yesus, tadi penjelasan Roma 8 ayat 3, yang tidak bisa selesaikan dengan penurutan akan hukum.
harus diselesaikan oleh Tuhan turun menjadi manusia, karena Yesus sendiri yang sanggup mengalahkan dosa di dalam daging. Saudara dan saya tidak ada. Hari ini ada 157 partisipan, 159. Tidak ada kita-kita ini bisa mengalahkan dosa di dalam daging. Saudara jangan mengatakan kita sanggup. Ya. Dan di saat kita tahu hanya Yesus saja, ya, oleh karena itu keselamatan tidak bisa melalui yang lain, saudara-saudara. Kita nggak punya harapan. Jadi kita cuma dibilang apa kalau gitu? Cuma by beholding you become change. Hanya dengan melihat. Hanya dengan melihat, kita melihat pada Yesus, kita akan menjadi apa? Saudara-saudara, kita menjadi orang Advent ini, kita paling banyak garisin buku Daniel, buku Wahyu. Daniel, Wahyu, Daniel, Wahyu. Waduh, bangga, ini identitas kita. Ini identitas kita betul, tapi identitas kita adalah Kristus. Kenapa Kristus? Yang Yesus selesaikan di saat dia datang pertama kali di dunia adalah apa? Coba baca Matius 5, Matius 6, Matius 7. Dan di saat kita melihat Matius 5, Matius 6, Matius 7, saudara dan saya akan sadar bahwa ternyata saudara dan saya tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kalau surga itu kayak Yesus, harapan saudara untuk masuk ke dalamnya, nggak ada, saudara-saudara. Saya nggak punya harapan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan mengajak kita melihat kepada Yesus, sehingga kita melihat, aduh Tuhan, tolonglah saya ternyata perlu diselamatkan karena saya tidak mungkin melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau saya ditampar pipi kanan di dalam Matius 5, boro-boro kasih pipi kiri, saudara. Ya. Kita menumpu harta, kalau dalam Matius 6, bukan di surga. Kita menumpu harta di dunia. Matius 6 ayat 3. Kalau tangan kananmu memberi, jangan kasih tahu ke tangan kirimu. Waduh, saudara, kalau kita nyumbang, kalau bisa ditulis itu. Bikin ruangan, rumah sakit, tulis namanya ini. Wah, ini sumbangan kita lebih besar, lebih hebat kita. Nah, tetapi ini kalau kita melihat, inilah surga. Saudara dan saya nggak punya harapan. Bisa disuruh jalan 1 mil, Yesus jalan 2 mil. Kita manusia kalau disuruh jalan 1 mil, kalau nggak ada yang lihat, kalau bisa setengah mil kita jalan. Ya toh? Inilah bukti bahwa saudara dan saya tidak sanggup. Sehingga keselamatan itu hanya melalui Kristus di kayu salib, sudah selesai. Nah, yang orang Kristen tidak sadari adalah apa? Di saat kita mengatakan kita beriman kepada Kristus, kita harus sadar bahwa Tuhan harus memeriksa kita. Bukan cuma pengakuan kita di mulut. Tuhan harus memberikan kita kesempatan untuk diperiksa di saat kita mengaku kita ini percaya kepada Kristus, mengaku kita ini orang Advent, hidup di akhir zaman, menanti kedatangan Kristus. Apakah semua pilihan-pilihan hidup kita, kehidupan kita mencerminkan iman kita kepada Yesus? Nah, inilah yang berat. Ya kan? Nah, di saat judgment ini menjadi konsep yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, orang-orang Yahudi di zaman dulu tahu bahwa 1 tahun 1 kali itu mereka masuk ke dalam 1 hari penghakiman namanya. Setiap tanggal 10 bulan ke-7, mereka masuk ke dalam 1 era penghakiman, supaya apa? Selama 1 tahun ini mereka melakukan dosa, orang-orang Israel melakukan dosa dengan mudah, saudara-saudara. Mungkin kalau saya sudah membunuh orang, oke. Bayarannya adalah apa? Mungkin saya bawa seekor domba yang gemuk, yang sempurna, saya bawa, wah maaf ya saya sudah membunuh orang, ya, domba itu dipotong, ya kan? Dagingnya dibakar di atas mezbah, darahnya diambil, masukkan ke dalam bilik suci, dipercikan. Seret. Nah, seakan-akan selesai. Memang tahap awal itu gampang. Ya, mungkin nanti bulan depan mungkin ada perzinahan, ya, mungkin ada bohong, mencuri dan sebagainya. Oh, iya, saya sudah mencuri. Ambillah burung tekukur lah, mungkin ada domba atau kambing, anak lembu dan sebagainya. Ya, saya juga nggak tahu apa ukuran-ukurannya. Tetapi di saat kita sudah menyembelih seekor domba yang menjadi tebusan, ya, bagi dosa yang saya sudah lakukan, tidak selesai di situ, saudara-saudara. Setiap tanggal 10 bulan ke-7 setiap tahun, orang-orang Israel masuk ke dalam 1 era penghakiman namanya apa? Grafirat, the Day of Atonement. Tanggal 10 bulan ke-7 ini, mereka hadir bersama-sama di Yerusalem. Tanggal 10 bulan ke-7, bukan 10 Juli ya. 10 bulan ke-7 ini biasanya bulan Oktober pertengahan sampai akhir. Di saat mereka hadir di Yerusalem, dan mereka memasuki 1 hari yang disebut Sabat di atas segala Sabat. Ini adalah hari yang, wah ini
ini adalah hari di atas hari. Kenapa? Masuk ke tanggal 10 bulan ke-7 ini, mereka tahu ada kemungkinan mereka ini akan mati. Kenapa? Jangan-jangan domba yang saya sembelih itu, yaitu adalah pengakuan kita, tetapi di saat kita belum bertobat atas apa yang kita sudah lakukan, jangan-jangan tanggal 10 itu saya mati. Nah, saudara-saudara, ini adalah gambaran apa yang harus terjadi di saat bangsa umat Tuhan mengalami hari penghakiman ini. Judgment Day ini. Gambaran apa yang dilakukan oleh orang Yahudi zaman dulu dalam satu hari, dalam satu tahun itu, adalah hal-hal yang harus Anda dan saya lakukan. Kita masuk ke dalam rencana penebusan ini, percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Oh, dia adalah domba yang disembelih untuk setiap dosa dan satu kali untuk selamanya. Apa sesudah itu gampang? Oh ya, yang penting saya punya salib di atas pintu, saya punya poster-poster, saya datang ke gereja, saya aktif di gereja, saya jadi pimpinan jemaat, saya jadi pendeta, saya sebagai ini sumbangan tambah lama tambah besar. Apakah itu artinya kita bisa selamatkan? Bukan. Di saat kita mengatakan saya percaya kepada Kristus yang sudah melakukannya untuk saya, nah di era judgment ini, 1844 sampai sekarang, ya, ini yang kita lakukan sudah digambarkan oleh apa yang dilakukan oleh bangsa Israel zaman dulu di saat tanggal 10 bulan ke-7 terjadi. Nah, saudara, apa yang mereka lakukan? Pada tanggal 10 bulan ke-7 ini mereka mengganti pakaian mereka menjadi pakaian kabung. Ya, baju kitel ini adalah baju kabung. Baju yang benar-benar mengatakan bahwa mereka ini sudah siap mati. Mereka membasuh diri mereka sendiri. Pagi-pagi mereka sudah taruh itu debu di atas dahi mereka, duduk di tanah, berdoa, minta Tuhan untuk periksa, Tuhan tilik saya. Tuh. Ya, tidak ada entertainment. Mereka berpuasa sepanjang hari, tidak pakai minyak wangi, tidak pakai sepatu kulit. Mereka duduk seakan-akan hari itu mereka akan mati. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Advent, masuk ke dalam rencana keselamatan, kita tahu bahwa kitalah gereja yang sedang dihakimi. Kitalah gereja the judge church. Kemarin kita bicara mengenai Laodikia. Ya, apa artinya Laodikia? Adalah umat yang sedang dihakimi. Umat yang hidup di era penghakiman. Umat yang didirikan oleh Tuhan sejak 1844 sampai Yesus datang kembali. Paling tidak sampai Mikael berdiri. Nah, apakah sikap kita sama dengan bangsa Israel di saat mereka menghadapi hari tanggal 10 bulan ke-7? Ya. Apa kita dengan mudah katakan, ya saya percaya Yesus. Haleluya, yang penting Yesus baik. Yesus baik. Nah, Tuhan akan mengerti, kita tidak sempurna, Tuhan akan mengerti. Nah, saudara-saudara, kita tidak mengajak mempunyai standar seakan-akan kita harus seperti Yesus hari ini. Ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita ini umat yang tidak sanggup. Ya. Di saat kita mengaku kita tidak sanggup, artinya kita apa? Kita akan beriman kepada Kristus. Beriman kepada Kristus ini artinya kita mengimani bahwa cuma Yesus yang sanggup. Saya tidak sanggup. Di saat kita membandingkan diri kita kepada Kristus, apa yang terjadi? Kita akan melihat bahwa diri kita ini, we are in the need of grace. Kita perlu kasih karunia ini. Tuhan, saya perlu diselamatkan karena semua tabiat saya, semua perkataan saya, semuanya ini celaka ini saya. Semua rencana-rencana saya yang saya buat membawa saya menuju ke dalam kebinasaan. Tuhan tolong saya. Nah, saudara, kalau kita mempunyai sikap seperti ini, ya toh, Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan tahu persis di saat kita sadar bahwa kita tidak mampu, disitulah kasih karunia penuh diberikan kepada kita. Nah, di saat kita merasa, orang Manado bilang, boleh kita ini ya. Kita bilang, wah, kita sudah hebat ini. Di saat diri kita merasa kita sudah hebat, kita mengatakan, Tuhan, saya nggak seperti orang itu di gereja itu. Saya orang Advent. Bukan cuma sekedar Advent. Saya ini sudah tua-tua jemaat, orang Advent. Saya sudah misionaris. Saya sudah jual harta saya bahkan. Gitu? Nah, di saat kita mengaku kita ini lebih hebat dari orang lain, artinya apa? Kita sama sekali tidak melihat kepada Kristus. Di saat kita merasa diri kita ini benar lebih hebat daripada orang lain, itu artinya kita sedang tidak melihat kepada Kristus. Nah, akhirnya kita bukan percaya sama Yesus. Nggak butuh lagi Yesus.
Butuhnya sama siapa? Butuh sama diri sendiri. Nah, saudara, judgment time inilah dasar dari kenapa gereja Advent didirikan oleh Tuhan. 1844 ini, Tuhan sudah berikan nubuatan. 2.300 tahun, bahkan lebih. Ya, sebelum ini terjadi, Tuhan sudah katakan 2.300 tahun sesudah tembok Yerusalem itu didirikan, aku akan membersihkan. Ya, dikatakan membersihkan. Ini artinya adalah aku akan memulai era penghakiman. Nah, di saat kita tahu kita sedang mulai di dalam era penghakiman, orang Kristen mungkin tidak menyadari hal ini. Bukan artinya cuma orang Advent yang diselamatkan, saudara-saudara. Kita nggak borong surga ya. Kita bukan pemilik kafling surga. Tapi kita tahu bahwa kita lah yang sedang dihakimi. Supaya apa? Di saat penghakiman ini selesai, ya, artinya apa? Pekerjaan Tuhan di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7 sudah selesai. Karena tujuan Tuhan mendirikan gereja Masehi hari ke-7 adalah orang-orang di saat mereka dihakimi ini keluar sebagai umat yang apa, saudara-saudara? Yang tidak mempunyai dusta lagi di mulutnya. 144.000 tidak ada dusta lagi di mulutnya. Artinya apa? Saudara dan saya masih dusta setiap hari. Percaya itu? Karena di saat kita mengatakan kita ini umat Tuhan, kita menunggu kedatangan Kristus, kita lah orang Advent, orang yang benar-benar tidak punya kepentingan lagi di dunia ini, orang-orang yang hidup di daerah penghakiman, yang seperti orang zaman Israel dulu ini pakai baju kabung, ya, taruh debu di kepala, artinya apa? Sudah siap mau mati. Hidup ini sangat-sangat apa adanya. Sementara mulut kita mengakui kita lah itu. Ternyata saudara-saudara, kenyataannya nggak seperti itu. Pilihan-pilihan hidup kita tidak seperti itu. Cita-cita hidup kita tidak seperti itu. Semua keinginan-keinginan kita tidak seperti itu. Jadi cuma mulut kita ngomong, kita yang menanti kedatangan Kristus, saya siap dihakimi. Cuma ngomong doang. Tidak ada kenyataannya seperti itu. Jadi tujuan Tuhan untuk mendirikan satu umat, yaitu gereja yang sedang dihakimi ini, ya, adalah untuk apa? Untuk membuat kita sadar bahwa di saat kita mengatakan kita beriman kepada Kristus, hendaknya semua pilihan-pilihan hidup kita ini menghasilkan iman seperti Yesus. Di saat kita percaya itu Yesus yang ada di atas air, ya, hendaklah kita mempunyai kerinduan dan ikut berpartisipasi, melangkahkan kaki kita naik, keluar dari perahu, naik di atas air, mulai berjalan. Nah, saudara-saudara, ini bukan iman yang ekstrim sebenarnya. Ini imannya Yesus. Di saat kita berjalan di atas air, kita semakin lama semakin mengerti. Apa di saat Yesus melihat Petrus, Tuhan, suruhlah aku datang ke sana. Apa Yesus bilang, jangan dulu. Lu nggak bisa, cuma gua doang. Bukan begitu, saudara. Tuhan dengan rindu mengajak Pak Petrus supaya berpartisipasi di dalam pelajaran dan perjalanan atau kehidupan yang Yesus sendiri sudah ambil. Kalau seorang seperti saya, Ramon sudah punya kerinduan, ya, Tuhan sudah menturun dan menjadi manusia, melakukan apa yang kau sudah lakukan Tuhan, undang saya untuk melakukan apa yang kau sudah lakukan. Kira-kira Yesus akan bilang apa, saudara? Yesus berikan satu kata. Kata itu juga diberikan kepada kita semua. Apa yang Yesus katakan? Come. Apa ini bahasa Indonesia? Datanglah. Saudara-saudara, di saat saudara Tuhan, aku rindu melakukan apa yang kau sudah lakukan. Walaupun itu bertentangan dengan kedagingan kita ini, nggak mungkin saya bisa lakukan. Tetapi Tuhan, with the grace of God, dengan pertolongan Tuhan, bantu saya untuk lakukan. Tuhan bilang apa? Come. Yesaya 41 ayat 10 Tuhan bilang, jangan takut sebab aku ini Tuhanmu. Jangan bimbang sebab aku menyertai kamu dan aku memegang tanganmu dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Saudara-saudara, jangan lihat Petrus di saat Petrus jatuh di atas air. Ini adalah pengalaman yang biasa yang saudara dan saya akan lakukan. Tetapi apa yang kita hadapi? Tetapi apa yang kita harus contoh dari Petrus di saat dia melakukan, dia keluarkan kakinya, jalan di atas air, itulah saudara-saudara.
Itulah hasil dari iman yang sempurna kepada Kristus. Nah, kembali lagi kepada penghakiman. Tujuan gereja Advent didirikan adalah mereka sedang dihakimi, supaya di saat penghakiman ini selesai, kita berdiri sebagai orang yang mempunyai iman Kristus secara sempurna. Karena apa? Karena Babel yang runtuh ini, Babel yang tidak percaya sama penghakiman, Babel yang percaya kepada diri sendiri, betul? Babel yang boleh percaya sama Yesus tetapi tidak percaya bahwa kita harus mempunyai sambutan terhadap iman tersebut, Babel ini nggak tinggal diam. Babel ini, kalau kita baca di dalam Wahyu 18, kita akan tahu bahwa Babel diberikan kuasa, diizinkan mempunyai kuasa bersama iblis selama berapa lama? 1 jam. Nah, 1 jam ini bukan jam secara harafiah, saudara-saudara ya. Artinya 1 jam ini adalah kesempatan terakhir ya. Yesus bicara dalam Matius 20, Tuhan berikan kita waktu untuk bekerja selama ada sinar matahari 12 jam ya, dari jam 6 sampai jam 6, betul? Nanti pada 1 jam terakhir sebelum matahari terbenam akan ada orang-orang yang datang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Nah, kapan ini 1 jam terakhir dimulai? 1 jam terakhir ini akan dimulai di saat iblis diberikan kuasa bersama dengan Babel 1 jam lamanya. Apa artinya ini? Babel yang tidak tinggal diam, ya. Babel ini akan diberikan kuasa 1 jam lamanya untuk apa? Menganiaya orang-orang yang keluar dari apa? Yang muncul dari gereja yang sedang dihakimi. Tujuannya Babel berkuasa 1 jam adalah untuk menghalangi pekerjaan orang-orang yang Tuhan sudah meteraikan di sini. Karena apa? Babel akan mengeluarkan namanya 1 tanda binatang. Ya, tanda binatang ini, ya bahasa kerennya mark of the beast ya. Tanda binatang ini akan keluar. Kita tahu sebagai anggota Advent, kita tahu tanda binatang ini adalah hukum hari Minggu yang akan dipaksakan. Ya, di saat mark of the beast ini keluar, pekabaran yang diberikan oleh orang-orang Advent yang muncul dari penghakiman ini akan memberikan pekabaran apa? Jangan terima tanda binatang ini. Simple, saudara-saudara. Kenapa tanda binatang ini jangan diterima? Karena ini adalah yang menentang apa yang Tuhan sudah ciptakan. Ya. Kalau kita diajak beriman kepada Kristus, tanda binatang ini mengajak kita beriman pada diri kita sendiri. Babel ini tidak mau kita percaya kepada Kristus karena setan tahu di saat kita percaya kepada Kristus, kita akan menyadari bahwa kita perlu rahmat Kristus yang luar biasa ini, sehingga saudara dan saya akan bertumbuh. Orang yang menyadari bahwa perlunya kita menyadari penghakiman ini, akan menghasilkan orang-orang yang tidak lagi percaya diri. Saudara-saudara, orang yang paling tidak bisa diobati adalah siapa? Adalah orang-orang yang tidak merasa dia sakit. Apa orang yang tidak merasa sakit? Adalah orang yang tidak perlu sama Yesus. Orang yang merasa bahwa dirinya sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Lah, saya sudah Advent. Sudah dibaptis. Sudah pinter ayat-ayat Alkitab. Sudah jadi ketua jemaat. Sudah vegetarian lagi. Makan telur aja enggak. Makan ikan, makan keju enggak. Semakin banyak kita punya daftar yang sudah, wah ini saya sudah. Semua yang kita sudah lakukan ini seakan-akan membuat saya ini layak diselamatkan. Kemudian kita tidak lagi melihat kepada Yesus, sehingga kita melihat kepada siapa? Diri kita sendiri. Saudara, itulah pekerjaan Babylon. Bahwa kita ini diselamatkan karena pekerjaan diri kita sendiri. Penghakiman ini setan takut saudara-saudara dengan gereja Advent, gereja yang sedang dihakimi ini, karena setan tidak mau kita ini duduk termenung memikirkan betapa hopeless-nya kita ini, betapa tidak punya pengharapannya kita ini. Ya, setan takut. Karena apa? Di saat kita menyadari bahwa kita ini sakit, saudara-saudara kita akan datang kepada dokter, bilang, dokter saya sakit. Kalau begitu dokter akan kasih tahu caranya supaya sembuh. Di saat kita datang kepada Kristus, kita menyadari Tuhan,
saya ini perlu, karena kalau di saat saya melihat pada Kristus, saya melihat Nah, di saat saya melihat pentingnya ini saya keselamatan ini, Tuhan akan memberikan kita kasih karunia-Nya. Betul. Orang yang paling bodoh adalah orang yang apa, saudara? Adalah orang yang paling merasa dirinya pintar. Kalau sudah merasa dirinya pintar, nggak akan lagi perlu belajar. Nah, sudah pintar kok. Tetapi dia nggak sadari karena nggak pernah belajar, dia merasa pintar, tambah lama dia tambah bodoh. Tetapi sebaliknya, orang yang merasa dirinya bodoh, aduh, saya nggak tahu apa-apa. Saya ini orang yang paling tidak tahu apa-apa ini di dunia ini. Akhirnya orang tersebut apa, saudara? Dia akan cari tahu segala sesuatu, dia ingin cari tahu, dia cari buka buku, saudara. Gali pengetahuan. Ya, dulu saya merasa saya yang paling bodoh matematika. Aduh, saya paling goblok ini matematika. Akhirnya saya coba cari tahu, penasaran, saudara. Penasaran, coba terus. Sampai akhirnya dulu pernah sempat ngambil jurusan fisika, jurusan matematika. Akhirnya ya jadi nggak bodoh-bodoh banget lah ya. Tapi akhirnya kita coba cari. Karena apa? Kita merasa diri ini bodoh. Nah, hendaklah kita juga merasa diri kita ini kurang. Sehingga di saat kita merasa diri kurang, kita tahu referensi kita satu-satunya adalah Kristus sendiri. Nah, inilah hasil dari penghakiman, saudara-saudara. Saudara, di dalam gereja Advent ini kita sudah tahu, mungkin kita sudah keluar-keluar apa artinya ini tanda binatang. Oh, kita kabarkan pada dunia. Hati-hati loh, ini Paus sudah mau menyatukan dunia, sudah membuat agama baru, sudah mempersatukan perekonomian dunia, ini akan ada kolaps dan sebagainya. Ini benar semua. Tetapi ini cuma pengetahuan intelek, saudara-saudara. Dunia tidak akan menerima. Kenapa dunia tidak akan menerima? Karena mark of the beast, tanda binatang ini belum muncul. Percuma kita keluar-keluar mengenai mark of the beast. Kita boleh bicara ini, bicara untuk siapa? Bicara untuk kita orang Advent, karena kita sudah mengerti kabar malaikat 3. Kita bersiap, saudara-saudara. Saya nggak memperkecil ini maknanya pekabaran malaikat 3. Waduh, saya baca ini luar biasa banyak sekali. Tetapi di saat kita mengedepankan pekabaran kita ini, seakan-akan kita beratkan, wah inilah pekabaran Advent yang harus kita kabarkan. Bukan sebenarnya. Pekabaran inti dari Advent adalah apa? Keselamatan oleh Kristus, bahwa saudara dan saya tidak sanggup. Karena kita sedang hidup di penghakiman. Nah, saudara, betapa pentingnya kita menyadari kenapa penghakiman ini dimulai 1844, saudara-saudara. 176 tahun yang lalu. Kita sudah lupa. Sudah 4 generasi ini, lebih. Sudah hampir 4 generasi ya. Tahun 2023 ini kita tepat 100 berapa tahun? 160 tahun kita sebagai jemaat. Ya. Ya, ini kalau sudah 40 tahun, 40 kali 4, sudah 4 generasi, satu generasi 40 tahun ini. Saudara, kalau sudah 4 generasi, biasa kita lupa. Kita mungkin ingat, kita tahu opa kita namanya siapa, opung kita namanya siapa, tapi opungnya kita punya bapak nggak tahu lagi namanya siapa. Generasi keempat sudah lupa. Ada kemungkinan generasi keempat ini kita lupa identitas kita ini apa. Nah, di saat judgment ini sudah mulai tahun 1844, Tuhan dengan rahmat yang luar biasa, memberitahu kita, saudara-saudara. Ingat tadi ya, ada 3 nubuatan. Yang pertama adalah datangnya Mesias. Datangnya Mesias, Tuhan berikan Daniel 9:24 sampai 27. Nah, yang kedua, nubuatan berikut adalah untuk kasih tahu. Ini yang pertama ya. Nubuatan pertama adalah untuk kasih tahu kapan Yesus datang. Kita bisa elaborate lagi besok ini mungkin. Kenapa? Dari mana tulisan-tulisan ini? Nubuatan kedua Tuhan berikan, Daniel 8 ayat 14, kapan datangnya penghakiman. Betul ya, 1844 ya. Daniel 8:14, 2300 petang dan pagi, terhitung sejak apa? Tahun 457. Dikeluarkannya perintah untuk bangun kota Yerusalem. Lalu Tuhan dengan rahmatnya yang luar biasa, ya, datangnya penghakiman. Ya. Daniel
8:14. Lalu, saya rasa Tuhan akan memberikan kita juga nubuatan-nubuatan. Di saat penghakimannya sudah mau ditutup, Daniel 12 ayat 1, beberapa ayat sebelum Daniel 12 ayat 1 menggambarkan apa yang harus terjadi, yang menjadi eye-opening. Apa nih eye-opening? Ya, membukakan mata kita, saudara-saudara, bahwa penghakiman bukan lagi dimulai. Penghakiman sudah mau ditutup. Mikael sudah mau berdiri, Daniel 12 ayat 1 sudah mau terjadi. Jadi apa yang terjadi? Apa yang harus kita ketahui? Beberapa ayat sebelum Daniel 12 dimulai, yaitu Daniel 11, beberapa ayat akan menggambarkan bukan datangnya penghakiman ya, selesainya penghakiman. Nah, kita akan baca di sini Daniel 11 ayat 40 bagian B sampai 45. Nah, saudara, kalau kita lihat di 3 nubuatan ini, sekarang jam berapa ya? Waduh, jam 8. Waktu kita sampai jam berapa, pendeta? Jam 8. Nah, saudara-saudara, saya mau akhiri sini dulu, kecuali saya akan sebentar lagi saya akhiri. 3 nubuatan ini adalah 3 dispensasi kepada 3 umat. Ya. 3 nubuatan ini, sorry ya, 3 dispensasi, 3 nubuatan ini diberikan kepada 3 umat yang berbeda. 3 nubuatan ini, ya, kita lihat di sini. Nubuatan yang pertama diberikan di saat salib mau tiba, salib mau datang. Saya guruin ya. Nubuatan pertama diberikan di saat Yesus mau datang. Nubuatan kedua di saat penghakiman mau datang. Nubuatan ketiga di saat penghakiman sudah mau ditutup. Saudara-saudara, kalau kita melihat di skema ini, kita tahu ada 3 macam umat. Kepada siapa 3 nubuatan ini diberikan. Nubuatan pertama diberikan kepada siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang mengerti buku nubuatan. Ya. Yesus berkata di dalam Markus 1 ayat 15, Yesus berkata, waktunya sudah genap. Yesus bilang ini di saat dia baru saja dibaptis, di tahun 27 Masehi. Yesus mengatakan waktunya sudah genap. Yesus bicara bukan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang gereja, bukan kepada orang-orang Majus, bukan bicara kepada siapa-siapa, saudara-saudara. Yesus bicara tahun 27 mengenai waktunya sudah genap. Yesus bicara kepada orang yang mengetahui nubuatan. Karena nubuatanlah yang digenapi. Ya. Yang digenapi ini bukan apa-apa, nubuatan digenapi. Berarti Yesus bicara kepada orang yang mengerti buku nubuatan. Orang yang mempunyai buku Daniel. Karena, ya kalau baca di tulisan hamba Tuhan, Great Kontroversi halaman 346, hamba Tuhan mengatakan, Yesus bicara waktunya sudah genap, itu bicara kepada orang Yahudi khusus. Yang dikatakan Yesus waktunya sudah genap, nubuatan yang mana sudah genap? Ya, nubuatan yang ini. Daniel 9 ayat 24 sampai 27 menggambarkan apa? Datangnya Mesias. Jadi Tuhan sudah kasih tahu bahwa Mesias ini tiba, Tuhan kasih tahu kepada umat-umatnya dulu, yaitu Yahudi. Tahun 27 Tuhan kasih tahu, hei Yahudi, waktunya sudah genap. Dan sebentar lagi, ya sesuai dengan nubuatan ini, 490 tahun yang diberikan kepada kamu akan berakhir di tahun 34, kamu akan menolak. Betul ya? Nah, saudara-saudara, di saat orang Yahudi diberikan nubuatan tersebut, orang Yahudi tidak percaya nubuatan itu. Sehingga apa? Benar 7 tahun sesudah Yesus berkata waktunya sudah genap, orang Yahudi menolak pekabaran Kristus
menolak kematian Kristus dan kebangkitannya sebagai jalan keselamatan, orang Yahudi tertutup pintunya. Drat, dicoret. Karena sesudah tahun 34, umat Tuhan namanya orang Kristen. Betul ya? Orang Kristen, orang Yahudi menolak Yesus, umat Tuhan kemudian menjadi orang Kristen di sini. Nah, lalu datangnya Mesias diterima hanya orang Kristen. Lalu umat Tuhan namanya Kristen. Ya. Umat Kristen diberikan nubuatan satu kali lagi. Karena nggak bisa cuma percaya sama Yesus doang, saudara-saudara. Harus dihakimi. Kamu percaya sama Yesus, menghasilkan atau enggak perbuatan atau penurutan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tidak bisa cuma percaya sama Yesus, sekali percaya, sekali selamat, tetap selamat. Nggak ada. Orang Kristen harus masuk ke dalam era penghakiman. Oleh karena itu, kepada orang Kristen diberikan nubuatan yang kedua. Datangnya penghakiman. Nubuatan mana yang diberikan? Yaitu buku Daniel 8 ayat 14. Hei orang-orang Kristen, apa kabar malaikat pertama? Ingat tadi ya? Sembahlah Tuhan, menciptakan langit dan bumi. Ini mengingatkan kita penyembahan. Sembahlah Tuhan, menciptakan langit dan bumi, segala mata air dan semua isinya, karena sudah tiba penghakimannya. Orang Kristen, Tuhan kasih tahu lagi, di saat ini diberikan kepada orang Kristen, Tuhan mengatakan hal yang sama. Hei orang Kristen, the time is fulfilled. Waktunya sudah genap. Terimalah konsep penghakiman ini, terimalah bahwa penghakiman ini akan tiba di 1844, dan kamu akan terima ini penghakiman, supaya kamu diperiksa atas imanmu, pengakuanmu kepada Yesus. Nah, apa yang dilakukan orang Kristen? 1844, mulai datangnya penghakiman. Sebagaimana orang Yahudi menolak Yesus, orang Kristen pun menolak apa, saudara-saudara? Penghakiman. Makanya, setelah 1844, orang Kristen bukan lagi umat Tuhan. Umat Tuhan setelah 1844, namanya siapa, saudara-saudara? G-M-A-K. Saudara-saudara, kira-kira Tuhan kasih nubuatan lagi atau enggak? Tuhan akan kasih nubuatan satu kali lagi untuk mengatakan penghakiman bukan lagi tiba. Tidak lagi mengingatkan kita orang-orang Advent bahwa kitalah hidup dengan penghakiman. Tidak lagi bicara kepada dunia, hei datanglah bahwa inilah penghakiman. Bukan. Tuhan khusus melawat umatnya, biji matanya. Cuma satu umat yang sedang tertidur sekarang ini, saudara-saudara, yaitu namanya siapa? Gereja Masehi Advent hari ke-7, yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan percaya bahwa ini adalah eranya penghakiman, bahwa Kristus sedang memeriksa gereja Masehi hari ke-7, supaya di saat penghakiman selesai, gereja Masehi hari ke-7 tidak ada lagi dusta di mulutnya. Dan di saat penghakiman sudah selesai, Tuhan kasih lagi alat. Namanya apa? Nubuatan. Nubuatan mana kali ini, saudara-saudara? Sebelum penghakiman selesai, sebelum Mikael berdiri, Daniel 12 ayat 1. Tuhan kasih Daniel 11 ayat 40 sampai 44, saudara-saudara. Ini adalah nubuatan ketiga. Diberikan bukan kepada siapa-siapa, khusus kepada gereja Masehi hari ke-7. Tetapi saudara-saudara, sangat disayangkan sekali, sebagaimana orang Kristen menolak konsep penghakiman, sebagaimana orang Yahudi menolak datangnya Mesias, apa yang kira-kira kita akan lakukan sebagai gereja Masehi hari ke-7? Saat ditutupnya penghakiman, saudara-saudara, di saat kita diharapkan muncul sebagai umat, muncul sebagai 144.000, tidak ada lagi dusta di mulutnya, penghakiman ini selesai, apa yang terjadi pada gereja Masehi hari ke-7? Anggota-anggotanya, mayoritas, akan menolak. Kenapa menolak, saudara? Sama pengulangannya. Karena yang harapan-harapan kita adalah harapan-harapan kedagingan, saudara. Orang Yahudi sudah menerima Kristus. The time is fulfilled. Waktunya sudah genap. Kedatangan kerajaan kasih karunia sudah tiba. Orang Yahudi, well, we like tradition. Saudara-saudara, orang Yahudi suka tradisi. Sering saya cerita ya,
Saya baca mengenai rumah pemotongan hewan itu. Waduh, luar biasa. Urusan pisau aja mereka periksa, saudara-saudara. Setiap 30 menit itu, rumah pemotongan hewan diperiksa pisaunya. 30 menit. Berhenti. Tukang jagalnya diperiksa pisaunya, macam semua pisaunya diperiksa sama imam besar. Kalau pisaunya ada cacat, ada cuil sedikit, berarti hewan yang dipotong dengan pisau tersebut 30 menit terakhir semua harus dibuang karena haram. Bangga. Ya. Nah, orang Yahudi ini bangga dengan tradisi. Akhirnya orang Kristen pun mengulangi kesalahan yang sama. Bangga dengan tradisi mereka. Kira-kira orang Advent bangga nggak dengan tradisi kita, saudara-saudara? Bukan Yesus yang kita tinggikan, tetapi tradisi yang dibuat oleh manusia yang kita tinggikan. Kita ke gereja bukan menyembah Tuhan, saudara-saudara. Menyembah tradisi. Kita mengatakan kita menyembah Tuhan, tetapi kenapa hamba Tuhan Nyonya White menuliskannya dalam buku peristiwa akhir zaman, saya lupa halaman, 193 kalau nggak salah. Halaman 40. Apa namanya? Gereja yang keadaannya suam, tidak ada Kristus di dalamnya. Gereja yang keadaannya suam, apa ini suam? Tidak panas, tidak dingin. Cari dunia tidak mau, tapi cari Tuhan tidak mau juga. Tidak ada Kristus di dalam gereja yang keadaannya suam. Di dalam keluarga yang suam tidak akan ada Yesus di dalamnya. Makanya pekabaran kepada jemaat Laodikia di dalam Wahyu 3 ayat 17 mengatakan Kristus ngapain? Kristus mengetuk. Kira-kira Yesus mengetuk, Yesus di mana? Di dalam atau di luar? Saudara-saudara, ada kemungkinan Yesus di luar. Bukan kata saya ya. Di saat Kristus di luar, tidak mungkin dunia ini punya pengharapan. Saudara-saudara, orang-orang di dunia mereka harapkan untuk bisa melihat kepada Kristus adalah siapa? Bukan khotbah kita, saudara-saudara. Adalah kehidupan saudara dan saya yang sedang dirubahkan karena kita muncul dari hasil penghakiman ini. Di saat Kristus kembali pada umatnya, Kristus bilang, misteri akhirnya terungkap. The mystery of God shall be revealed. Misteri ini akan terungkap adalah Kristus di tengah umatnya. Kolose 1:26. Christ in you is the hope of glory. Saudara-saudara, kita gereja masih Advent 7 tidak sadar beban yang di atas pundak kita ini luar biasa. Saya pun lahir dalam gereja Advent menganggap ini biasa-biasa saja. Tapi dengan saya rasa pelajaran kita malam hari ini, ya, saya cuma mau mengkonklusikan, kita harus ingat bahwa di dalam gereja masih Advent ke-7 ini, sangat disayangkan saudara, mayoritas akan menolak. Bukan kata saya ini ya. Hamba Tuhan Nyonya White menuliskan tidak satu dari 20 orang yang namanya tercatat sebagai anggota gereja Masih Advent ke-7 akan siap menghadapi tertutupnya penghakiman. Sehingga apa? Sehingga binasa, saudara-saudara. Walaupun sudah bergenerasi kita dalam gereja. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa rubah skema nubuatan bahwa banyak orang Advent akan menolak Kristus, tetapi biarlah saudara, harapan kita bukan statistik. Tapi harapan kita adalah betapapun kecil orang di dalam gereja Masih Advent ke-7 akan menerima Kristus karena penghakiman sudah ditutup, dengan pertolongan Tuhan kita akan ada di dalam barisan kecil itu. Amin. Nah, besok kita akan Bapak Ibu harus ingat bahwa kita itu ialah sekarang di era penghakiman ya. Kenapa kita harus berakar di dalam pikiran kita, karena apapun yang akan kita lakukan, pilihan-pilihan kita, bagaimana cara kita mendidik anak, karir kita, kuliah kita, bahkan tempat tinggal kita pun akan mengerti karena kita yakin bahwa penghakiman itu sudah berakar dalam otak kita. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana keadaan corona sekarang gitu ya. Sekarang kalau kita lihat ya, sekarang semua orang sudah membicarakan, semuanya, hampir semuanya. Sekarang orang sudah mulai membicarakan tentang identitas yang Tuhan titipkan di dalam movement kita. Identitas apa sih identitas itu? Contohnya ya, kalau Bapak Ibu pasti punya anak, anaknya sekarang sudah mulai homeschooling. Terpaksa disekolahkan di rumah. Kita lupa bahwa kita sudah punya identitas itu. Itu yang Tuhan titipkan. Kenapa sih kalau misalnya orang di luar Advent ini nggak ngerti? Orang di luar Advent selama kalau saya sama suami saya, puji Tuhan, kami diberikan kesempatan kepada Tuhan 10 tahun yang lalu melakukan apa yang nasihat-nasihat yang ada di tulisan-tulisan yang Tuhan titipkan.
perjalanan kami nggak ngerti mau kemana, mau ngapain. Sama sekali seakan-akan semuanya membingungkan. Tetapi akhirnya dimasuk di dalam situasi corona ini, akhirnya kami terbuka mata kami. Tuhan seperti memberikan kami suatu kekuatan. Gitu. Sekarang orang sudah mulai membicarakan tentang homeschooling. Pemerintah menyuruh anaknya untuk sekolah di rumah. Kita lupa, kita punya itu. Ya, kenapa kita yang diberikan nasihat-nasihat itu? Karena kita dulu yang dididik oleh Tuhan untuk menghidupkan segala identitas kita, sehingga urusan dunia itu mudah. Sehingga di saat Tuhan mengirim kita ke dunia, kita tidak usah harus mengajar. Tapi kitalah yang menjadi roti yang hidup bagi dunia. Corona ini bukan cuma homeschooling. Orang akhirnya sekarang mulai berbicara soal kesehatan. Harus lebih banyak sekarang nggak mungkin dokter bicara bahwa kebanyakan sayur atau lari ke obat. Tidak. Semuanya kalau kita lihat soal corona, semua dokter, semua pakar kesehatan menyarankan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan itu diharuskan. Ya kan? Itu yang ada. Kita sudah ada pelajaran itu. Kita sudah diberikan identitas itu kepada Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, Bapak Ibu. Sekarang orang mulai berbicara soal apa? Soal tinggal di pedesaan. Ya, mungkin ini ialah momok. Semua orang ada yang di ekstrim lah tinggal di desa. Karena kejadian corona ini, orang sudah mulai, wah, sudah betul kamu tinggal di desa. Karena kenapa? Di kota segala macam susah. Makanan akan jadi susah. Ya, karena ekonomi sudah mulai menurun. Kemungkinan akan ada riots, akan ada kerusuhan. Sementara kita di desa, puji Tuhan, sayur-sayuran banyak, buah-buahan melimpah. Tetapi bukan karena kami bahagia, kami merasa yes akhirnya kami di desa. Tidak. Tetapi kami merasa ada sesuatu yang paling berat, yaitu apa sih? Tuhan, di saat Tuhan Engkau menjaga kami di sini. Bagaimana umat-umatmu di luar sana? Seharusnya situasi corona ini bukan lagi Bapak Ibu bingung. Seharusnya situasi corona ini meyakinkan Bapak Ibu bahwa inilah identitas kita. Kenapa kita diberikan identitas itu? Inilah identitas kita. Inilah yang harus kita, makanya kenapa kita Advent diberikan manual book. Manual book itu buku-buku yang dituliskan oleh Ellen G. White. Kita jangan tidak pede bahwa kita bilang itulah nabi yang dikirimkan Tuhan ya. Itulah nabi yang dikirimkan Tuhan. Kalau kita tidak percaya dengan buku Roh Nubuat, kita sama dengan orang-orang banyak sekali denominasi yang percaya bahwa hari Sabat itu hari perhentian itu banyak. Ya, bukan cuma kita orang masih hari ke-7, banyak sekali. Tapi bedanya kita diberikan seorang nabi yang memberikan kita bagaimana kita harus hidup. Ya, kenapa? Bukan untuk membuat kita sengsara, tetapi akhirnya inilah yang menyelamatkan kita. Inilah yang akhirnya menjaga kita. Tapi banyak juga orang-orang yang belajar tentang nubuatan ini ialah apa? Mengintelektualisasi nubuatan. Kenapa mengintelektualisasi nubuatan? Yaitu dengan apa? Akhirnya nubuatan dijadikan suatu atraksi, ya, suatu kesombongan. Bahwa saya sudah bisa vegan, ini loh saya, ya. Saya sudah bisa country living, ini loh saya, ya. Bukan itu Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu dekat sama Tuhan, semakin Bapak Ibu mempunyai hubungan sama Tuhan, semakin Bapak Ibu tidak merasa Bapak Ibu harus mempertontonkan segala macam pilihan. Tetapi bila orang beriman, ya, Bapak Ibu sudah tahu, bila krisis itu tiba, Bapak Ibu akan bersyukur dengan pilihan-pilihan Ibu Bapak. Sekarang Ibu Bapak di mana? Nih, kalau kita lihat ini, mungkin orang berpikir ya, lihat situasi ini. Waduh, ini situasi sampai kapan? Ini ialah awal dari krisis. Ya, di pekabaran sering dikatakan ya, mata tidak pernah bisa melihat. Apakah kita pernah tahu bahwa ini krisis akan tiba? Orang yang kaya tiba-tiba bisa melilit jatuh miskin. Mana kita bisa tahu bahwa seluruh dunia akan terpapar virus corona? Kita nggak bisa kemana-mana. Tempat yang aman ya di rumah aja. Nggak bisa kita mau lari. Kalau dulu, kalau orang yang ada duit ya, corona terjadi di Singapura, dia bisa pergi ke Amerika kan gitu. Ini seluruh dunia kena. Ya. Cuma Tuhan satu-satunya
tempat pengharapan kita. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, nanti ada yang namanya era. Nah, ini yang paling penting ya. Seperti kalau kita belajar soal bagaimana tentara Roma datang mengelilingi Yerusalem, mengelilingi ya. Setelah mereka mengelilingi, mereka kabur, mereka pergi. Oh, orang Yerusalem bangga, oh itu lihat mereka takut sama saya. Tidak, tetapi orang-orang yang sudah mempelajari nubuatan, mereka ingat ini yang diceritakan oleh Yesus. Bahwa apa? Mereka tidak boleh di saat mereka pergi bertani, mereka tidak boleh kembali untuk mengambil jubahnya. Di saat mereka di atas, mereka tidak turun untuk mengambil bajunya, tetapi mereka lari. Jadi Bapak Ibu yang paling menakutkan bukan di saat era corona ini, tetapi yang paling menakutkan itu di saat semuanya corona ini hilang, semuanya kembali akan damai. Disitulah iman Bapak Ibu sedang dilihat oleh Tuhan. Di mana Bapak Ibu akan mengambil pilihan-pilihan Bapak Ibu. Sekarang semua orang mesti takut. Sekarang belum ada yang namanya penurut, Pak. Bu. Sekarang masih penakut semuanya. Semuanya cari Tuhan karena takut. Aduh Tuhan, jangan sampai saya kena corona. Tetapi di saat corona ini hilang, disitulah penurut itu baru terlihat. Bapak Ibu yang mana? Apakah Bapak Ibu penurut atau Bapak Ibu hanya penakut? Di saat itu hilang, ya ada yang namanya nanti akan ada damai sedikit. Bapak Ibu mengambil pilihan Bapak Ibu di mana? Karena itu hanya sedikit, ya itu hanya sedikit. Saya cuma mengingatkan dengan suami saya, jangan kita membuang-buang sedetik waktu kesempatan kita untuk bersiap. Saya mengalami dengan suami saya 10 tahun. Tidak mengerti kenapa Tuhan harus bawa kami ke titik ini. Di saat corona ini tiba, baru saya lihat. Puji Tuhan, saya sudah menyekolahkan anak saya 10 tahun yang lalu. Sekolah di rumah. Kenapa itu Bapak Ibu? Sekarang ada problem baru. Bukan cuma corona. Anak-anak bisa berkelahi dengan ibunya. Anak-anak nggak kenal ibunya. Di saat ibunya ngedidik, ibunya stres. Ini anak kenapa setiap hari harus begini? Bahkan ada tulisan mengatakan, kalau di saat saya menanyakan dengan anak-anak saya akan bilang, kalau bisa tahun depan gurunya tidak yang sama. Yaitu apa? Kalau bisa tahun depan gurunya bukan ibunya. Kenapa anak tidak suka dididik oleh ibunya? Karena anak itu tidak mengenal siapa ibunya. Dan jangan coba begitu. Di saat kita berada di dalam rumah tangga. Akhirnya, sekarang kemarin saya sempat dengar ya, polisi mulai mengatakan, oh pencurian sudah kurang, rampokan sudah kurang, tetapi sekarang apa? Kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kenapa? Suami istri nggak pernah kenal. Akhirnya di saat di lockdown di dalam rumahnya berantem terus. Sebenarnya ini ialah panggilan kepada kita semua. Kembali ke dalam rumah tangga kita. Persiapkan pribadi lepas pribadi kita. Dengan suami atau istri kita. Ya. Tidak ada yang rugi. Di saat era seperti ini, maka kita baru terlihat. Baru kita buka. Tuhan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Nah, ya tentu ini adalah satu hal yang baik ya, saudara. Kita akan masuk ke dalam satu era namanya Midnight Cry. Di saat seruan apa yang kita sudah serukan 176 tahun sebagai gereja Amasya Afrika 7 ini akan semakin lama semakin jelas terlihat bahwa pekabaran kita ini benar, bahwa we have a more sure word of prophecy ya, 2 Petrus 1:20 ini. Benar-benar nubuatan terjadi. Tetapi seperti kemarin kita bicarakan, jangan kita menjadi 10 anak darah ini di saat semuanya, waduh ternyata benar. Akhirnya apa? Semuanya saudara-saudara potong itu, they trim their lamp ya, semua sumbu itu, lampunya itu tiba-tiba mereka 10 anak darah tertidur, lalu tiba-tiba bangun, oh, hal yang pertama mereka buat adalah apa? Ya, kitab kita bahasa Indonesia nggak lengkap ya. Sumbunya yang hitam itu yang hangus, digunting dulu, potong. Nah, kenapa? Karena yang hangus ini tidak lagi menyerap minyak, sehingga tidak bisa minyak nyala kalau ada hitam itu. Artinya apa ini? Kita coba-coba percaya, hati kita yang tidak percaya kepada Tuhan itu coba-coba kita buang. Oh, Tuhan saya mau percaya sama Tuhan aja deh. Karena semuanya ini sudah terjadi. 5 anak darah bodoh pun mencoba untuk potong itu yang hangus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mau dipotong sampai hangusnya sampai dihilangkan sama sekali, tapi kalau tidak ada minyak, percuma.
Artinya apa? Kita bukan memotong trim their lamp itu di saat nanti midnight cry, di saat seruan tengah malam ini semakin lama semakin nyata. Kita harus memulainya sekarang dengan apa? Mengisi minyak. Ya, mengisi minyak. Nah, Tuhan sudah memberikan kita nubuatan-nubuatan. Ada yang bertanya kenapa gereja Katolik tidak termasuk di situ. Nah, saudara-saudara, gimana ya sebenarnya? Tuhan yang punya 3 umat, ya. Umat yang pertama diberikan kepada orang Yahudi supaya percaya kepada Kristus. Kalau orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus, orang Kristen, ya, yang menjadi Katolik ini adalah orang Kristen juga, percaya juga kepada Yesus. Keselamatan melalui Yesus. Tetapi mereka juga diminta tanggung jawab untuk percaya bahwa keselamatan bukan hanya melalui Kristus, habis itu tidak ada tindakan. Bahwa kita harus menyambut kedatangan iman pada Yesus dengan apa? Dengan pengudusan diri melalui penurutan. Ya, ini adalah proses justification, dibenarkan, lalu sanctification ini adalah proses penghakiman ini supaya kita dikuduskan secara sempurna. Orang-orang Kristen termasuk di dalamnya kalau kita percaya sama Yesus. Kita sedang dihakimi ini, percaya atau enggak. Lalu sesudah itu, ya kita baru bisa diselamatkan secara penuh. Nah, ini orang Advent juga harus mengerti bahwa kita harus mempunyai iman seperti Kristus. Kalau orang Katolik mengatakan kita percaya kepada Yesus, harus percaya bahwa inilah era penghakiman. Harus benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau cuma menurut tradisi, kita nggak bisa diselamatkan. Bukan artinya selamat cuma orang-orang Advent, saudara-saudara, jangan salah ya, saya nggak tahu ini yang hadir siapa-siapa aja, tetapi artinya kita bukan keselamatan, bukan borongan kita, cuma karena kita lah yang mengerti rencana keselamatan, Tuhan menuntut kita untuk hidup sesuai dengan iman Kristus, supaya harapan dunia melihat kepada Yesus adalah melalui melihat kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan denominasi lain di nubuatan kedua? Nah, saudara-saudara, semua orang diberikan kesempatan untuk melihat, ya, untuk mengerti. Roh Kudus ini fungsinya adalah bukan cuma orang Advent, bukan orang Kristen, bukan orang, semua manusia diberikan Roh Kudus supaya Roh Kudus ini menegur segala kesalahan kita. Tuhan mengatakan, aku menaruh hukumku di hatimu. Kalau kita kita peka, kita mau mendengarkan tuntunan Roh Kudus, kita akan dibawa kepada semua terang. Ya, terang demi terang akan dibawa kita kepadanya sehingga kita mengerti rencana keselamatan secara sempurna. Akhirnya kita akan merubah kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Saudara, semua tradisi gereja, semua agama kalau berdasarkan hanya tradisi apa yang dibuat oleh manusia, perkataan manusia, ya, itu tidak mempunyai arti apa-apa. Banyak gereja mengatakan, wah, yang penting pimpinan kasih tahu begini. Kita lebih mendengarkan kata pimpinan. Katanya pendeta, katanya romo, katanya paus, katanya bukan itu, saudara-saudara. Apa dasar iman kita? Firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan, firman itu Tuhan. Firman itulah yang turun menjadi manusia, lahir dinamakan Yesus. Segala perkataan firman Tuhan inilah pedoman hidup kita, bukan tradisi sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu juga di dalam masa seperti ini kita sudah belajar nubuatan. Biasanya di dalam biasanya tuh alurnya tuh akan biasanya untuk kita belajar mempunyai langkah lebih maju lagi, biasanya orang-orang apa sih masalah kita untuk tidak melangkah itu apa sih? Biasa cuma satu, kekhawatiran terhadap uang. Ya. Uang itu biasanya chunk yang sangat-sangat besar. Buktinya apa? Banyak dari kita semua belajar, ya. Banyak dari kita semua belajar nubuatan. Tetapi di saat kita belajar nubuatan, di saat corona ini ada, di mana Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekarang berada. Ya. Biasanya kita berada sekarang di titik kita tidak mau melangkah karena kekhawatiran kita terlalu sangat besar. Ya. Bapak Ibu sudah lihat corona ini ya, semua pilot, ekonomi orang yang kaya pun pilot. Ya. Bisa dikatakan yang sekarang banyak makanan, banyak apa tuh, kita cuma bisa berharap kepada Tuhan. Ya, hanya kepada Tuhan. Nggak ada harapan kita lagi kecuali Tuhan.
Coba kalau memang pelan-pelan belajar untuk, bukan karena kita hidup tidak butuh uang, kita butuh uang. Tetapi bukan itu uang dijadikan suatu unsur untuk apa? Untuk kita pegang. Kalau kita diberikan uang, berarti Tuhan memberikan kita suatu kepercayaan untuk menolong orang lain. Jangan kita pegang itu. Karena kalau kita pegang, semakin kita akan khawatir. Tetapi semakin kita keluarkan untuk menolong orang, mempunyai ministry untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, kekhawatiran kita itu semakin sedikit. Ya. Dan ini satu yang sangat penting, saudara ya. Kenapa? Ujung dari segala ujian berurusan dengan apa? Jual beli. Ya. Jual beli. Kenapa akhirnya jual beli? Karena jual belilah yang kita mengerti. Orang tidak bisa hidup kalau tidak jual beli. Nah, ini begitu penting kita diingatkan, berarti seumur hidup kita, Tuhan mau mendidik kita untuk tidak bergantung dengan jual beli, supaya tidak bergantung dengan uang, artinya. Bukan nggak bergantung dengan jual beli ya. Tetapi setan mau membuat kita semakin lama, semakin bergantung dengan apa? Dengan uang. Karena kalau nggak ada uang, ya iman kita cuma dengan uang doang. Tetapi Tuhan mau membawa kita masuk ke dalam pengalaman demi pengalaman. Maka kita diajak untuk tidak menjadi orang yang kikir, tidak menjadi orang yang pelit, tidak menjadi orang yang tamak. Bukan karena Tuhan butuh uang kita. Penata layanan bukan karena Tuhan butuh uang kita, tetapi Tuhan mengajak kita untuk setia supaya tidak bergantung dengan uang, karena ini akan menjadi satu permasalahan yang sangat-sangat besar. Saya bukan cuma bicara untuk Bapak Ibu, semuanya, dari kalangan pekerja Tuhan, dari kalangan orang awam, dari kalangan misionaris pun, biasanya semua hanya khawatir soal uang. Pelajaran terlihat sangat excellent, hebat, semua bisa dipaparkan. Tetapi untuk melangkah, masalah duit, masalah uang, nah itu biasanya fail-nya di situ, ya. Jadi marilah kita bersama-sama. Uang bukan salah, uang itu kita pakai. Kita mau beli baju, beli makanan, tetapi jangan kita bisa dibeli oleh uang. Itu loh. Ya, kalau Bapak Ibu punya uang, ya, cari pekerjaan Tuhan, buat ministry, apapun itu, jadikan itu jiwa bagi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa salah kita mempunyai kerinduan untuk mempunyai banyak uang? Tidak salah. Tidak salah. Saudara lihat di dalam buku Penata Layanan, Nasihat pada Penata Layanan, halaman 142, ya, kerinduan untuk menumpuk harta adalah suatu hal yang alamiah diberikan oleh Tuhan Bapa kita di surga ke dalam hati kita. Jadi kalau untuk rindu untuk mencari harta di dunia itu tidak apa-apa. Tetapi kalimatnya nggak berhenti di situ. Tuhan memberikan kita mempunyai kerinduan untuk menumpuk harta adalah supaya apa? Kita bisa berpartisipasi menyelesaikan pekerjaan Tuhan untuk tujuan mulia. Nah, kalau kita nggak punya tujuan mulia, setan tahu persis kerinduannya masih ada. Tanpa tujuan mulia, kerinduan ini menjadi apa? Menjadi bahaya. Makanya orang-orang tidak mempunyai tujuan hidup di dalam pelayanan, kita tidak mempunyai apa arti hidup ini ya, tidak partisipasi dalam pekerjaan pelayanan, akhirnya kita apa? Menjadi orang yang selfish. Ya, semakin menjadi selfish, kita semakin lama semakin bergantung dengan uang, dan di saat ujungnya nanti ujian berurusan dengan uang, kita akan meninggalkan iman kita. Karena nggak pernah latihan dari awal. Bagaimana dengan kutipan tentang home church? Apa salah home church? Saudara-saudara, gereja tidak terbatas oleh gedung. Saya rasa inilah gereja, ya. Inilah jemaat, di saat kita bisa bersatu satu sama lain. Saya melihat Zoom ini luar biasa. Minat orang untuk belajar Alkitab semakin meningkat luar biasa pesat. Ya, tetapi nanti akan ada saatnya kita akan kembali ke gereja. Tetapi ya pertemuan-pertemuan seperti ini saya rasa tetap harus bisa dilakukan. Pertemuan seperti ini harus tetap dilakukan. Tapi bila kita suatu hari bisa kembali lagi di dalam gereja, di dalam bangunan, ya Bapak Ibu harus kembali lagi di dalam gereja. Karena banyak orang keluar dari gereja karena gini loh. Kalau kapan kita bisa dimurnikan? Kalau kita tidak membaur. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah punya pelayanan, sudah tinggal di pedesaan yang dimana kalau kita pergi ke gereja cukup jauh, kita juga cukup sibuk dengan pelayanan kita, oke, itu baru bisa dibilang oke lah, mungkin masuk gereja di dalam ruangan itu sedikit sulit bagi kita gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu belum ada pelayanan, belum tinggal di pedesaan, masuk gereja. Karena kalau Bapak Ibu ngumpet, Bapak Ibu coba lari karena dengan alasan di gereja itu tidak, kekabarannya tidak baik,
saya nggak suka orang-orang gereja. Bapak Ibu mau dimurnikan di mana? Artinya boleh home church, tetapi motivasi kita untuk home church ini apa? Hanya karena kita sakit hati, hanya karena kita malas, hanya karena kita sakit hati bermusuhan dengan orang, ya itu bukan menjadi alasan yang tepat ya. Kalau kita mulai home church karena kita mempunyai satu pekerjaan misi yang jauh dari gereja, ya lakukan. Tapi kalau kita punya gereja cuma sebelah rumah, cuma dalam satu kota yang sama, ya datanglah ke gereja, karena itulah kebutuhan kita. Bukan kita lari dari pendidikan apa yang Tuhan ingin berikan. Oke. Waduh, saudara-saudara. Pertanyaannya banyak, kita sampai jam berapa di sini? Saudara, besok saya mau ajak kita untuk menggali kenapa tulisan-tulisan nubuat ini begitu penting ya. Tetapi ini kita jawab atau gimana? Besok kita jawab. Okay. Saya tampung pertanyaannya. Ini ada mengenai 14 Mei, awalnya Paulus mempertemukan. Ya, saudara-saudara, ini adalah riak-riak kecil yang akan tambah lama tambah besar. Yang kita lihat upaya-upaya pemimpin-pemimpin dunia adalah untuk menyatukan dunia di bawah satu atap sistem perekonomian dan sistem pemerintahan. Ya, kita jangan heran. Ini menjadi bagian dari latter rain. Apa ini latter rain? Hujan akhir, kita bahas kemarin apa? Hujan akhir itu, apa hujan akhir? Hujan akhir adalah the increase of the knowledge, ya. Pengetahuan yang bertambah. Inilah hasil dari latter rain. Kemarin kita baca di Yohanes 20, Lukas 24, paralel bahwa hujan atau Roh Kudus diberikan adalah artinya apa? Pengetahuan akan bertambah. Kita berharap semingguan ini kita akan belajar banyak. Saudara-saudara, saya nggak mengatakan apa yang kita akan pelajari ini menjadi suatu doktrin baru, mutlak, bukan. Kita boleh menghilangkan semua pelajaran intelektual, tapi kita harus tahu, kita harus hidup seperti Kristus. Itu aja ini. Oke. Baca tulisan-tulisan permulaan 125 sampai 129. Usul sampai jam 9 besok kalau nggak sibuk host dan pembicaraannya. Saya sih nggak sibuk. Mau sampai jam 12 ya ayo aja. Tapi kita bisa bahas sampai kapanpun. Tapi janji harus masuk surga loh. Jangan udah bahas panjang-panjang nggak masuk juga, rugi nih kalau gini. Nah, saudara, kalau saya rasa ada yang mau tutup. Tapi ya kita nggak ngapain ya, kita mau lanjut. Ya, lanjut. Gimana ini? Pak pemimpin di sini, kita serahkan pada pendeta aja sebagai hostnya, sebagai pemimpin, sebagai yang punya lapak. Lagi banyak waktu luang nih, Bang. Atun, waktu luangnya banyak nih, Atun nih. Nah, Tap. Nah, Masih ada. Gimana ya? Apa, Sen? Gimana? Tergantung Pak hostnya. Karena ini hostnya. Lapaknya kalau ditutup ya kita akan tutup. Oke. Boleh bertanya. Pak Ramon, terima kasih. Oke, besok kita sambung lagi. Ya. Menurut moderator. Ya. Paparannya kita akan sambung besok. Pertanyaannya sudah difoto oleh Sandy tadi lihat. Kita mau bicara apa itu? Ya. Jadi nanti. Harus di-unmute dulu. Ya. Oke. Ya. Boleh ditutup dengan doa, Ramon. Oke. Kita tutup dulu. Besok kita lanjut lagi. Lihat berapa hotnya pembicaraan kita, nanti kita lanjut. Tuhan akan kasih kekuatan dan waktu lebih banyak. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang bersama dengan kami. Kami boleh Tuhan hati ke hati berbagi dengan begitu banyak saudara-saudara yang datang dari berbagai tempat berbagai tempat di dunia ini. Kami percaya bahwa Roh Tuhan sedang menyatukan kami. Roh Tuhan sedang mengguncang hati kami Tuhan. Roh Tuhan sedang membangunkan kami, menyatakan bahwa Kristus sebentar lagi akan datang. Tapi biarlah Tuhan kami tidak didapati sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai minyak. Walaupun kami sudah mencoba memotong sumbu kami yang hangus, tapi tidak akan ada gunanya kecuali kami mempunyai pengalaman bersama Kristus setiap hari yang kami mulai dari hari ini. Terima kasih Tuhan atas rencana pertemuan-pertemuan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan berikan kami kelancaran, supaya Tuhan boleh dipermuliakan dalam pertemuan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.
Terima kasih. Ada persen live besok. Aku nggak tahu ini nggak dikelihatin. Apa kali? Kak Ramon, Kak Cindy. Maksudnya pada Anak-anak kalau udah ngobrol.